Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya berharap kita semua ada sukacita, kita bertemu lagi. Biar semua dalam keadaan sehat selalu. Kita mau hari ini kita diberkati oleh Tuhan dengan firman-Nya yang ajaib dan dahsyat. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang kekal, yang mengasihi Bapak Ibu dan Saudara dan saya. Dan kita percaya kita akan diberkati dan kita akan memberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami dan pikiran kami, sehingga kami dibangun hidup kami, iman kami untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Tuhan, pakai kami untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan, untuk lebih bersandar kepada Tuhan, untuk lebih lagi hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami menolak segala roh-roh jahat, segala roh kegelapan, segala roh-roh penghalang untuk kami mendapatkan berkat Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini luar biasa. Pemazmur mengatakan pertolonganku dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tema yang saya sampaikan adalah pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami kesulitan dan juga ada hal-hal yang khusus yang kita tidak bisa lakukan dalam kesulitan tersebut, namun ada orang-orang yang menolong kita, yang membantu kita, dan ini kita anggap secara biasa. Dan biasa di tengah-tengah kehidupan, kalau ada pertolongan, ada kebaikan orang lain kepada kita, dianggap biasa. Dan ini bukan satu hal yang ada kaitannya dengan Tuhan. Ini yang sering menjadi masalah. Ketika ada masalah terjadi, namun kita mendapatkan pertolongan. Pertolongan itu dari orang lain, dari teman, dari sanak saudara, dari keluarga. Namun kita anggap itu hal yang biasa, yang bisa terjadi kapanpun, dan orang bisa alami siapapun. Dan itu hal yang lumrah katanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sehingga kita kurang memahami karya Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Kita kurang melihat bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kita nggak bisa melihat dengan mata iman hal itu terjadi terhadap hidup kita. Karena apa? Karena udah biasa kita menerima kebaikan orang lain, yaitu di mana orang lain membantu, menolong. Udah biasa, lumrah, dan itu sering terjadi, bukan sesuatu yang mengherankan, bukan sesuatu hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan katakan, dari manakah pertolongan kita? Ketika kita melihat dunia ini, kita anggap pertolongan itu dari dunia. Ternyata bukan. Pertolongan itu dari Tuhan. Banyak orang tidak menyadari hal ini. Saya katakan, perlu ada kesadaran akan pertolongan itu datang dari Tuhan. Pertama, perlu akan kesadaran bahwa pertolongan itu dari Tuhan adanya. Karena itu ketika masalah lagi yang terjadi, akhirnya orang tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Ketika orang sakit dan dia tidak merasa bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan, maka sakitnya terus bertambah dan akhirnya mengalami krisis dan akhirnya dipanggil Tuhan. Dan ini memang tidak diinginkan terjadi, saudara, Bapak Ibu. Tetapi seringkali pertolongan-pertolongan yang datang kita anggap biasa. Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong siapapun juga. Pertolongan itu dari Tuhan. Tuhan ingin adanya kesadaran akan pertolongan dari Tuhan yang menjadikan kita. Bukan hanya langit dan bumi yang menjadikan kita, Tuhan jadikan, tapi kita pun dijadikan oleh Tuhan. Jadi pertolongan itu datang dari Tuhan.
Karena kita dijadikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak membiarkan kita terus-menerus dalam keadaan masalah tanpa ada pertolongan. Tuhan itu juga tidak mengabaikan kehidupan kita. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan inginkan kita untuk tetap ada kesadaran bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan. Ingat, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan bukan hanya menciptakan langit dan bumi, tapi juga menciptakan kita. Dan pertolongan itu datang dari Tuhan. Ini luar biasa. Kesadaran beginilah harus bertumbuh dalam hidup kita. Bertumbuh dalam kesadaran yang sangat baik, supaya kita bisa memahami bahwa pertolongan itu dari Tuhan. Sering kita lebih dahulu mencari hal-hal yang kita anggap bisa menolong, tanpa langsung kita datang kepada Tuhan, tanpa mau mencari Tuhan lebih dahulu. Kita cari pertolongan yang menurut kita anggap itu bisa memberikan jalan keluar, bisa memecahkan masalah, tanpa kita melibatkan Tuhan, tanpa kita lebih dahulu mencari Tuhan. Seringkali masalah tidak pernah selesai, masalah mengalami tertahan, tidak bisa ada jawaban. Oleh karena apa? Oleh karena kita tidak menyadari bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu yang pertama. Perlu ada kesadaran bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan hanya menjadikan langit dan bumi, bahkan Dia telah menjadikan kita. Dia sanggup menolong kita. Dia tahu apa yang harus dibuat untuk menolong kita, karena Dia telah menciptakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan bukan hanya menolong buat kita, tapi Dia menuntun. Tuhan bukan hanya membantu kita dalam kesulitan, tapi Dia menuntun, membawa kita agar kita tidak terjatuh, agar kita juga tidak menjadi korban bagi dunia ini, agar kita bisa hidup dalam arahan Tuhan, hidup dalam bimbingan Tuhan, hidup dalam tuntunan Tuhan. Ketika kita taat sepenuhnya, Tuhan akan menuntun kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan bukan hanya menolong kita, tapi Dia menuntun kita supaya kita bisa terlepas dari cengkraman dosa, terlepas dari cengkraman orang-orang yang mau mengorbankan kita, terlepas dari segala sesuatu yang kadang-kadang masalah mencengkram kita. Tuhan menuntun untuk tidak mengalami risiko besar. Tuhan mengarahkan kita, menuntun ke arah yang benar, ke arah yang terlepas dari tekanan-tekanan atau situasi-situasi yang sangat bisa membuat kita goyah. Nah, Tuhan membawa, melepaskannya dengan menuntunnya. Tuhan menuntun, bukan hanya menolong, Dia menuntun kita. Dia menuntun kita. Karena itu, matahari di siang hari engkau tidak akan disakiti, malam hari bulan itu tidak akan menjadi masalah buat kamu. Karena apa? Karena Tuhan menuntun. Itu hanya kiasan. Tuhan menuntun. Kan keluar masukmu dikatakan dijaga oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan menuntun. Saudara, ini luar biasa. Tuhan tidak inginkan kita hidup di luar hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, berjalan dengan kehendak sendiri, berjalan tanpa bimbingan Tuhan. Tuhan tidak inginkan terjadi dalam hidup kita, supaya kita tidak menyimpang. Karena itu Tuhan membimbing kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan bukan hanya sebagai penolong dan juga sebagai yang membimbing, tapi yang ketiga, Tuhan penjaga atas kehidupan kita. Kesadaran inilah yang harus kita punya. Kesadaran akan Tuhan sebagai penolong,
Kesadaran akan Tuhan sebagai pembimbing. Kesadaran akan Tuhan. Yang ketiga, kesadaran akan Tuhan sebagai penjaga. Dia menjaga kehidupan kita, areal kehidupan, lingkup kehidupan kita. Tuhan memperhatikan, mengawasi, dan menjaga kita. Dia menjaga. Supaya apa? Supaya kita bersama Dia, supaya kita berserta dengan Dia, kita cakap menanggung segala perkara. Dia menjaga kita, supaya tidak terjadi sesuatu yang menimpa hidup kita. Dia menjaga sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kesadaran ini harus kita miliki. Tadi saya katakan, pertama, kesadaran bukan hanya kita tahu bahwa Tuhan itu menolong dan Dia menciptakan kita, tapi kesadaran juga Dia bukan hanya penolong, tapi Dia menuntun kita. Dia bukan hanya penuntun, tapi Dia menjaga kita. Ini kesadaran semacam ini harus bertumbuh kembang dalam rohani kita, supaya kita makin mengenal Tuhan dan makin mengasihi Tuhan dan makin terus dekat dengan Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Dia menjaga kita. Artinya Dia tidak pernah terlelap dan tertidur. Dia tidak pernah abai. Dia tidak pernah masa bodoh. Dia tidak pernah tidak mau tahu tentang kita. Dia menjaga kita sampai selama-lamanya, supaya kita tidak kena celaka, supaya tidak terjadi hal-hal yang jahat terjadi menimpa kita. Dia menjaga. Karena itu tidak mungkin santet atau guna-guna mempan terhadap anak-anak Tuhan. Tidak mungkin, karena Tuhan menjaga sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang besar. Dia menjaga melampaui daripada waktu-waktu manusia, melampaui waktu-waktu manusia. Manusia terbatas, dia tidak pernah terlelap dan tertidur. Manusia bisa capek, tapi kalau Tuhan menjaga sampai selama-lamanya. Ini janji Tuhan buat kita semua. Saudara, saya berharap kesadaran ini makin meningkat dalam hidup kita, bahwa Tuhan penjaga atas hidup kita. Luar biasa kasih-Nya begitu besar atas kita. Kita bukan hanya sekedar tahu tentang kasih Tuhan, tapi kita mengalami bagaimana Tuhan betul-betul menolong, betul-betul menuntun, betul-betul menjaga atas hidup kita. Ini luar biasa. Kedekatan semacam ini membuat kita semakin bahagia, membuat kita juga dengan percaya menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, dengan memberikan kesaksian yang benar. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dengarlah firman Tuhan ini. Biarlah ini menjadi satu kekuatan buat kita dalam melangkah di kehidupan ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau menanamkan kesadaran atas hidup kami, kesadaran yang menumbuhkan iman kami, supaya kami semakin mempercayai Tuhan dan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib atas hidup kami. Tuhan, sungguh Tuhan, dengan kesadaran ini kami begitu yakin bahwa Tuhan adalah penolong kami. Begitu yakin bahwa Tuhan adalah yang mengarahkan, membimbing kami. Begitu yakin bahwa Tuhan adalah penjaga kami sampai selama-lamanya, sehingga tidak ada hal yang bisa mencelakakan begitu saja, sehingga bisa saja terjadi. Oh Tuhan, Engkau tidak inginkan itu terjadi, karena Engkau penjaga yang luar biasa, penjaga yang tidak dapat yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun juga, karena Engkau begitu memberikan perlindungan yang aman bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu dan saudara yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Sakit penyakit yang engkau derita, yang membuat engkau tidak mengalami damai sejahtera, tidak bisa bergerak leluasa. Kau merasa tertekan oleh penyakit itu. Penyakit itu sepertinya mengendalikan engkau. Saya berdoa, saya hancurkan penyakit itu. Saya tolak penyakit itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, enyah kau penyakit. Enyah kau penyakit. Enyah kau penyakit dalam nama Yesus. Engkau sehat kembali. Engkau sehat kembali.
Dan bagi saudara-saudara yang mengalami sesuatu yang tidak bahagia, saya berdoa ketika engkau mengalami pertemuan dengan Tuhan, akan tumbuh sukacita dan damai sejahtera yang Allah berikan bagimu. Diberkatilah engkau yang mendengarkan firman Tuhan. Percayalah, kebahagiaan itu letaknya di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan, atas kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, biarlah damai sejahtera dari Bapa, persekutuan dari Yesus Kristus yang manis dan indah, dan kehidupan yang bersama dengan Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin.